Malam harinya, sekitar pukul 1 dini hari, tiba-tiba badanku panas. Aku berteriak sakit sekali. Tubuhku sangat dingin dan kepalaku begitu sakit. Suamiku memberikan obat yang tadi diberikan oleh dokter. Keadaannya pun lumayan membaik. Tapi 3 jam kemudian, badanku kembali panas. Sampai pada suatu malam, aku sedang beristirahat di kamar sendiri. Suamiku ada dinas malam, jadi pulangnya besok pagi. Aku berdua dengan anakku. Aku mendengar suara wanita yang sedang bersenandung seperti sinden. Aku betul-betul takut sampai aku gemetar. Bagaimana tidak gemetar? Sinden yang aku dengar itu menyanyikan nyanyian yang memanggil kuntilanak. Lalu aku mengambil Al-Quran dan membacakan ayat-ayat pengusir makhluk halus. Tak berapa lama, suara itu lenyap dan berganti dengan bau busuk yang menyengat. Bau ini lagi. Apa ada tikus yang mati ya? Tapi ini baunya bukan bau bangkai tikus. Ini seperti bau mayat. Ada suara di atap rumahku. Segera aku berteriak memanggil anakku yang sedang berada di kamarnya. Mendengar teriakanku, anakku datang dengan tergopoh-gopoh. "Mama kenapa, Mah?" tanyanya dengan panik. "Mei, tolong kamu panggilkan nenek dan pamanmu sini sekarang." Tanpa bertanya lagi, langsung dia pergi ke rumah ibuku yang tempatnya persis di sebelah rumahku. Tak berapa lama pun, ibu dan adikku datang. Setelah itu, ibu dan adikku datang, lalu aku menceritakan kejadian barusan. "Bu, Tadi mendengar suara wanita yang sedang bersenandung. Lalu, Tari baca Al-Quran. Tak lama, suaranya hilang. Tapi, ada bau yang sangat menyengat, seperti bau bangkai seperti kemarin." Ibu menatapku sangat serius. "Tari, sepertinya ada yang tidak beres. Sebaiknya kita panggil Ustadz Husain dulu untuk mencari tahu kenapa setiap hari kejadian-kejadian aneh seringkali terjadi dengan kamu." Adikku Hendri pun ikut bicara. "Iya, Teh. Takutnya Teteh ada yang ngikutin atau apa gitu. Soalnya dari kemarin kan ada temen Hendri yang datang ke sini. Terus dia lihat yang aneh sama rumah ini." "Apanya yang aneh? Sebelumnya kan juga nggak ada apa-apa di sini," tanyaku dengan heran. Hendri juga tidak tahu, Teh. Tapi teman Hendri pernah bilang, aura rumah Teteh, auranya nggak bagus. Ada sesuatu di rumah ini. Aku pun terdiam mendengarkan perkataan adikku. Otakku mulai memikirkan kejadian-kejadian ganjil yang baru-baru aku alami beberapa minggu ini. Saran Ibu Tari,
kita panggil Ustadz Husein ya. Kita cari tahu, ada apa sebenarnya. Baik, Bu. Tapi malam ini Ibu tidur di sini ya. Tari takut, Bu. Kamu ini gak malu apa sama anak kamu? Tanya ibu meledekku sambil tersenyum ke arah Melani. Melani pun menjawab, "Ya elah, Nek. Yang namanya takut kan bisa terjadi sama siapa saja, mau tua ataupun muda. Nanti kita tidur di ruang tengah aja ya, Nek. Biar ramean gitu. Mei juga takut kalau tidur sama mama berdua. Om Hendri tidur juga di sini kan?" Tanyanya sambil memohon-mohon kepada Hendri. "Aduh, kalian ini penakut. Baiklah, kita tidur di sini ya, Bu. Ayah sama Adit yang di rumah," jawab Hendri. Aku pun tidur bertiga di ruang tengah dengan Hendri. Aku pun tidur bertiga di ruang tengah. Dan Hendri tidur di kamar tamu. Bersyukurnya tidak ada yang terjadi malam itu. Sampai ketika malam berikutnya, aku mendengar suara nyanyian dan bau busuk di tempat yang sama di sekitar kamarku. Aku teriak-teriak memanggil suamiku. Untungnya malam itu suamiku berada di rumah. Dia sedang bersama Ustadz Husein. Mendengar teriakanku, mereka menuju ke kamarku. Aku memeluk suamiku. "Pah, aku takut. Tadi suara dan bau itu muncul lagi." Aku menangis ketakutan. Ustadz Husein paham. Lalu, dia menggelar sajadah di ruang tengah. Dia meminta suamiku untuk bergabung berzikir. Sementara aku disuruh untuk masuk ke kamar anakku, Ustadz Husein berzikir. Aku merasakan ada yang aneh di punggung. Sakit dan sulit sekali untuk bernafas. Aku benar-benar ketakutan. Leher saya seperti ada yang mencekik. Anakku terlihat panik. Dia membaca ayat kursi dan ayat-ayat Al-Quran yang dia bisa. Tak ada yang saya ingat selain rasa sakit yang tak terhingga. Saya teringat tentang membaca salawat. Spontan, saya baca salawat, sehingga saya bisa berteriak, "Papa!" Mungkin karena terasa ada yang gak beres, suami langsung lari ke kamar. Aku menangis ketakutan, dan badanku penuh dengan keringat. Tak lama kemudian, Ustadz Husein mengambil air dan meminumkan air yang sudah dia doakan. Anehnya, badan terasa sangat lemas dan ngantuk. Saat itu pun saya tertidur. Aku pikir gangguan itu akan segera berhenti. Tetapi gangguan ini lebih hebat. Sorenya, sekitar jam 5, aku sedang menonton televisi berdua dengan anakku. Saat itu suamiku belum pulang. Tiba-tiba, punggungku dan telungkuku terasa sangat panas. Kepalaku rasanya sangat sakit. Sampai aku memukul-mukul kepalaku dengan remote TV. Mataku memerah panas, bibir kering pecah-pecah, dan tubuhku benar-benar kesakitan seperti sedang ditusuk oleh jarum.
Aku berteriak sakitan tanpa sadar. Aku berteriak sakitan. Tanpa sadar, aku telah menggigit bibirku sampai berdarah. Anakku Mei, yang saat itu berada di sampingku, terkejut melihat mulutku mengeluarkan darah. Dia pun berteriak memanggil kakek dan neneknya. Mendengar teriakan dari Mei, orang tuaku dan Henry langsung berhamburan mendatangi rumahku. Saat itu, aku tertawa-tawa seperti orang gila. Setelah melihat keadaanku, ayah berkata kepada adikku, "Ayo, kita panggil Ustadz Hussein." Henry mengangguk lalu mengambil motornya. Ibu dan anakku segera melihat keadaanku. Aku sedang menjilat darah dari bibirku yang luka. Tiba-tiba, aku bangun dari tempat dudukku dan berjalan menuju ruang belakang. Saat itu, tubuhku seperti dikendalikan oleh sesuatu. Ibu dan anakku mencoba mencegahku. Tapi apa daya, tenagaku 100 kali lebih kuat. Tanpa sadar, aku membantingkan tubuh mereka. Mereka pun terjebak ke lantai. Ibuku pingsan, dan anakku berlari keluar dan berteriak memanggil pertolongan. Tetangga-tetanggaku berdatangan. Salah satunya adalah Pak RT. Dia bertanya kepada anakku, "Apa yang sedang terjadi?" Anakku menceritakan semuanya. Jadi begitu, Pak RT mulai mengerti. Lalu berkata kepada warga, "Bapak-bapak, mari kita tolong Ibu Asih." "Lalu nak, ibumu ada di mana?" tanyanya. Anakku pun menjawab, "Tadi menuju ruang belakang rumah, Pak. Hati-hati, Pak. Ibu sepertinya sedang kerasukan." Pak RT mengerti. Lalu dia meminta agar salah satu warga membantu mencariku. Di saat para warga mencariku, ayah dan adikku datang membawa Ustadz Hussein bersama mereka. Ayahku kaget karena banyak sekali warga yang datang dan ada di rumahku. Ibuku yang sudah sadar menceritakan kejadian tadi. Bersama Ustadz Hussein, ayahku menyusul Pak RT untuk mencariku. Ternyata, aku ditemukan di lumbung padi belakang yang jaraknya beberapa meter dari rumahku. Saat itu, aku sudah tak sadarkan diri. Ayahku kaget karena ketika ditemukan, aku bersimbah darah. Buru-buru dia mengangkatku. Ketika diangkat, bau anyir menusuk hidungnya. Astagfirullah, bau amis sekali. Darah siapa ini, Pak Ustadz? Dia bertanya kepada Ustadz Hussein yang terus mengusapkan zikir. Ustadz Hussein menjawab dengan wajah yang panik. "Ini sudah keterlaluan, Pak. Teh Tari ini sudah disantet, dan santetnya mematikan. Darah ini adalah darah Teh Tari." "Hah? Darah Tari? Tapi saya lihat
Tapi saya tidak melihat adanya luka di tubuh Tari, Pak Ustadz, tanya. Tanya ayah sambil memeriksa tubuhku. Kita berbicara di rumah saja ya, Pak. Sekarang kita bawa Teh Tari ke rumah. Saya minta semua warga ikut berdoa dan mengaji nanti sore. Ah, baiklah, jawab ayah.